Di tengah gurun Mesir yang luas, di antara aliran sungai Nil yang tenang, namun menyimpan banyak sejarah, berdiri kerajaan besar yang diperintah oleh seorang raja tiran yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Inilah kisah tentang benturan antara kesombongan manusia dan kebenaran wahyu, antara Firaun yang zalim dan Musa sang nabi, seorang utusan Allah yang ditakdirkan untuk menegakkan keadilan, membebaskan kaumnya, dan mengguncang kekuasaan yang telah lama menindas. Jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya untuk terus mendapatkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu malam, Firaun bermimpi melihat api besar datang dari arah Yerusalem, menelan seluruh istana Mesir dan membakar rakyat Mesir kecuali Bani Israel. Ketika para penasihat istana menafsirkan mimpi tersebut, mereka mengatakan, akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kerajaanmu. Ketakutan Firaun berubah menjadi kegilaan. Ia memerintahkan, setiap bayi laki-laki dari Bani Israel bunuh. Dan sejak saat itu, tangis para ibu memenuhi ganggang perkampungan budak. Di tengah kekejaman itu, lahirlah seorang bayi bernama Musa dari pasangan Imran dan Yukabat. Ketika sang ibu mendengar para tentara mendekat, hatinya bergetar. Namun Allah memberi ilham. Susuilah dia, dan apabila engkau khawatir, hanyutkan dia ke sungai. Kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah satu dari para rasul. Dengan air mata mengalir, sang ibu menidurkan Musa kecil dalam peti kecil dan melepaskannya ke sungai Nil. Peti itu mengikuti arus dan akhirnya terdampar di depan istana Firaun. Istri Firaun, Asyah, menemukannya. Hatinya luluh. Ia menyejukkan mata kita, jangan bunuh dia. Maka Musa dibesarkan dalam istana musuh yang ingin menghancurkannya. Musa tumbuh gagah, cerdas, dan disukai banyak orang. Namun ia selalu merasakan keterikatan kepada Bani Israel. Suatu hari ia melihat seorang Mesir menindas seorang Bani Israel. Musa ingin melerai, namun tinjunya mengenai lelaki Mesir itu dan menyebabkan kematiannya. Terkejut dan takut, Musa berkata, "Ini perbuatan setan ya Allah, ampunilah aku." Keesokan harinya, seseorang berkata, "Mereka mencari-cari engkau, wahai Musa. Firaun memerintahkan pasukan untuk menangkapmu." Maka Musa melarikan diri menuju Madian. Dalam pelariannya, ia bertemu dua wanita di sebuah sumur yang sedang menunggu para penggembala. Musa membantu mereka memberi minum ternaknya. Ayah dua wanita itu, Nabi Syuaib, memuliakan Musa dan menikahkan Musa dengan salah satu putrinya. Setelah bertahun-tahun bekerja dan berkeluarga, Musa memutuskan kembali ke Mesir. Dalam perjalanan, ia melihat api di Bukit Tua. Saat mendekat, tiba-tiba ia mendengar suara, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu." Di sini Musa menerima wahyu. Diberi tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar, tangan yang bercahaya. Perintah besar datangi Firaun dan ajak dia kepada Allah. Musa kembali ke Mesir dengan hati bergetar. Ia memohon agar Allah menguatkannya dengan saudaranya Harun. Allah mengabulkan. Maka keduanya pun berdiri di hadapan Firaun. Musa berkata, "Wahai Firaun, bebaskanlah Bani Israel. Aku adalah utusan Tuhan semesta alam." Firaun marah. "Bukankah kami yang membesarkanmu? Lalu engkau membunuh seseorang dan melarikan diri?" Musa menjawab dengan tenang, "Aku telah melakukannya tanpa sengaja, dan kini aku datang dengan bukti." Musa melemparkan tongkatnya, berubah menjadi ular besar. Tangannya bersinar terang. Tetapi Firaun berkata, "Ini sihir. Aku akan mendatangkan para penyihir terbaik Mesir." Di hari perayaan Mesir, stadion besar dipenuhi rakyat. Para penyihir melemparkan tali dan tongkat mereka terlihat menari seperti ular-ular kecil. Musa mendapat bisikan dari Allah, "Jangan takut, engkaulah yang unggul." Ia melemparkan tongkatnya,
dan tongkat itu menjadi ular raksasa yang menelan ilusi para penyihir. Para penyihir tercengang, mereka sujud. Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Firaun murka, memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Namun para penyihir tetap berkata, "Lakukan apa yang engkau kehendaki, kami telah memilih Tuhan yang benar." Inilah awal kehancuran kekuasaan Firaun. Firaun tetap keras kepala. Allah menurunkan berbagai azab. Air sungai Nil berubah menjadi darah. Katak memenuhi istana dan rumah-rumah. Kutu dan serangga merusak tanaman. Belalang memusnahkan hasil panen. Hama ganas menggigit tubuh mereka. Wabah penyakit, badai dahsyat, topan dan hujan batu, dan kegelapan total selama 3 hari. Setiap kali musibah turun, Firaun memohon, "Wahai Musa, doakan agar Tuhanmu angkat azab ini. Aku akan membebaskan Bani Israel." Namun setelah azab diangkat, ia kembali ingkar. Akhirnya, Bani Israel diperintahkan keluar dari Mesir pada malam hari. Musa memimpin ribuan orang menembus gurun. Firaun menyadari kepergian mereka dan memerintahkan seluruh pasukan, "Kejar mereka, kita akan menghapus nama mereka dari muka bumi." Di pagi hari, Bani Israel tiba di tepi Laut Merah. Di belakang mereka terlihat debu pasukan berkuda. Kaum Musa panik. "Kita terpojok, kita akan tertangkap." Musa berdiri tegak dan berkata, "Sekali-kali tidak, bersamaku Tuhanku. Dia akan memberi jalan." Allah memerintahkannya memukulkan tongkat ke laut, dan laut itu terbelah menjadi 2 tebing raksasa air. Dengan jalan kering di tengahnya, Bani Israel menyeberang dengan tergesa-gesa. Firaun dan pasukannya masuk mengikuti mereka. Ketika seluruh pasukan berada di tengah, Allah memerintahkan laut menutup kembali, gelombang besar menelan mereka. Firaun berteriak, "Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun." Tetapi Allah menjawab, "Sekarang, padahal sebelumnya engkau durhaka." Firaun pun tenggelam. Hanya tubuhnya yang diselamatkan agar menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Setelah melewati laut, Bani Israel memulai babak kehidupan baru, sedangkan kekaisaran Firaun runtuh selamanya. Kisah ini mengajarkan, kesombongan adalah sumber kehancuran. Kebenaran tetap menang, walau awalnya tampak lemah. Kesabaran dan doa mampu mengubah sejarah Allah, menolong siapapun yang bersandar padanya. Dan begitulah kisah Nabi Musa dan Firaun. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di kisah-kisah penuh hikmah selanjutnya.